Oke guys, saat ini saya sedang ada di RRI Pro 2 FM Denpasar. Saya akan menuju ke ruang siaran yang letaknya di ujung. Ini suasananya agak-agak serem. Sudah jam 8 lagi. Ya, suasana. Ya, teman. Halo. Tuh, penyiarnya lagi siaran. Jadi saya nanti di sini bersama dengan Pak Budi Motivator, juga dengan dua siswa BATC, yaitu Heri dan Novia. Sambil nunggu. Halo guys, saat ini saya sedang ada di RRI Pro 2 FM Denpasar bersama dengan penyiar kece, Yogi. Hai semuanya, suaranya agak jauh ya. Oke. Nah, nanti kita ngobrol-ngobrol. Nanti saya akan deket ke Yogi sebentar ya. Oke. Hari ini. Oke, gini ya. Wah, ini dia studio kami di RRI Pro 2. Mungkin buat teman-teman yang nggak tahu nih kayak gimana studio Pro 2 ataupun juga radio kayak gimana ya, kurang lebih seperti inilah ya. Oke, gitu. Yogi sendiri udah berapa lama sih jadi penyiar? Kalau jadi penyiar dari tahun 2014 sampai sekarang berarti hampir 6 tahun ya. Ya, Wow. kurang lebih hampir 6 tahun. Tapi untuk jadi penyiar itu apa sih pendidikannya kalau boleh tahu? Pendidikannya sebenarnya nggak ada pendidikannya, tapi kalau kau ingin fokus bisa langsung masuk ke ilmu komunikasi. Tapi backgroundnya Yogi sendiri sebenarnya adalah cita-cita ya, dulu hobi ya, jadi seorang penyiar radio. Lulusan SMA juga bisa kok jadi gini penyiar radio. Yang penting kalau sudah passion pasti bisa langsung aja belajar gitu. Itu guys ya, keren loh. Saya pertama kali nih ke radio ya, jadi hari ini saya itu diundang mendampingi Pak Budi untuk sharing tentang apa sih inner beauty. Oh, wow. Ya, nanti sih saya rencananya pengen, boleh nggak sih pasang pakai tripod, saya maunya biar. Boleh. Nah, nanti saya minta kopinya nanti saya masukkan di YouTube-nya Miss Nurul. Oke. Ya. Sampai nanti Yogi ya. Thank you ya. Oh ya, Yogi sekarang masih kuliah atau Udah gimana? lulus. Udah lulus. Jadi apa dong? Jurusannya apa jadi? Jurusannya teknik sipil. Oh my god. Teknik sipil jadi penyiar. Beda sekali kontraktor yang pindah ya, pindah Iya, haluan. iya. Wah, tapi kece. Oke ya, sampai nanti ya. Iya. Thank you. Sekarang kita ya. Oke, jadi sekarang kita udah kumpul nih. Ada Novia, Heri, Pak Budi, dan saya. Kita sekarang lagi ada di RRI Pro 2 FM. Kita harus. Enggak, belum. Oh, keren nih. Oke, jadi sekarang kita akan mulai. 95,3 Pro 2 FM Denpasar, suara kreativitas. Baik sahabat kreatif, sudah jam 9 seperti janjinya Yogi bakalan siap nih untuk baru sapa-sapa dengan kamu semua. Dan kali ini pasti di sharing time selama 1 jam ke depan Yogi nggak bakalan sendiri. Asik ya kalau malam-malam nggak sendirian. Ini sudah ada beberapa tamu yang pastinya diundang. Kalau nggak diundang itu lain lagi namanya. Dan yang pastinya nih yang sekarang disapa dulu setiap hari Kamis datang ada Kak Budi. Hai Kak Budi. Halo Yogi. Oke. Apa kabar hari ini? Baik, luar Baik, biasa, baik. bahagia, sehat ya. Asik. Saya itu tipe-tipe orang yang kalau nggak diundang pun nongol. Jadi Tapi pulangnya diantar juga ya. Baiklah, di malam hari ini nggak cuma Yogi sama Kak Budi aja nih yang bakal menyapa sahabat kreatif. Ada beberapa lagi, boleh ya Kak Budi. Kira-kira Yes. Kak Budi bawa siapa sih nih? boleh banget Yogi ya. Jadi saya itu mendapat kehormatan untuk memikirkan topik-topik menarik apa ini untuk Iya. sahabat kreatif yang memang benar-benar bermanfaat banget untuk kehidupan Iya, sehari-hari betul. ya. Nah, langsung saya terpikir inner beauty. Oh, wow. Betapa cantiknya topik itu. Dan begitu saya mikir inner beauty, saya langsung kepikiran teman saya. Yang cantik-cantik. Yang cantik-cantik, Oke. ganteng-ganteng. Ya langsung kepikiran Oke. Miss Nurul ini, Oke. rekan mengajar saya di BATC. Oke. Sebuah sekolah tinggi penerbangan dan tourism ya, BATC. Miss Nurul, boleh tes mic? Halo, selamat malam dengan Miss Nurul. Itulah dia Nurul dengan dua mahasiswa yang menemani acara ngobrol kita malam ini yang cantik. Ada Novi.
Halo. Cantik kan suaranya. Dan yang ganteng ada Harry. Halo sahabat kreatif. Oke. Itu dia pasukan kita malam ini, Yogi. Oke, ada siapa aja? Kita absen, Miss Nurul, ada Novi sama Harry. Harry ya. Oke, bukan heboh sendiri ya. Kadang-kadang. Kadang-kadang ya. Oke, kita ngomongin soal yang namanya inner beauty. Betul, Waduh, ini kayaknya topiknya biasanya kalau orang awam bilang, apaan beauty-beauty ini kayaknya cocoknya sama cewek aja deh, gitu. Mungkin bisa dikasih tahu dulu nih, inner beauty itu apaan? Iya, warning ya, sahabat kreatif, kita nggak bermaksud mau jual alat kosmetik. Oke. Get that clear in mind. Oke, skincare-nya disingkirkan dulu. Bukan itu yang kita mau bicarakan ya. Oke. Tapi tadi waktu sambil nunggu siaran, saya dengar Novi ya. Novi itu bisa kasih sebuah definisi tentang makhluk apa ini. Oke. Kita mau dengerin definisinya dulu ya. What does that mean? What does it mean, Novi? Go. Oke, menurut aku kalau inner beauty itu sesuatu yang dimiliki seseorang yang membuat orang lain itu tertarik, bukan karena fisiknya, melainkan aura yang dimiliki orang tersebut sehingga orang lain ngerasa nyaman dan senang berada dekat dia. Oke. Bagus ya. Oke. Nah, saya garis bawahi dua kata yang menarik ya, tertarik. Berarti orang yang punya inner beauty adalah orang yang menarik. Oke. Dan yang kedua yang saya suka adalah aura atau energi. Orang yang punya inner beauty itu energinya tuh nyata banget, kerasa banget, sehingga dia narik orang-orang ke dalam kehidupannya. Nah, inner beauty ini ada dua kaitan. Yang pertama badannya, yaitu secara fisik dia penampilannya menarik, tapi bahkan sebelum badannya menarik, jiwanya atau soulnya itu harus menarik. Kalau orang hanya badannya yang menarik, tapi jiwanya nggak punya inner beauty, itu akan ketara banget gitu, akan kelihatan gitu. Ngobrol pun kayaknya nggak connect gitu, nggak ada chemistry-nya orang bilang gitu ya. Itu dari saya. Kita dengerin salah seorang pakarnya ini, Miss Nurul, mantan pramugari dan sekarang mengajar di BATC. Menurut Miss Nurul gimana ini inner beauty ini? Oke, jadi gini, kalau kita melihat seseorang ya, misalnya kita kalau saya sebagai orang yang berpengalaman di dunia penerbangan, sebagai seorang pramugari, orang tuh selalu punya image gitu ya, punya pemikiran bahwa wah, pramugari pasti cantik gitu, ya nggak? Selalu punya ini seperti itu gitu. Padahal sebenarnya itu cantik itu kan relatif. Bisa aja orang bilang cantik hidungnya harus mancung, ya. Saya juga nggak mancung, gitu. Harus kulitnya putih banget, saya juga enggak. Gitu. Jadi sebenarnya bukan cantik dari physically ya, tapi yang dari dalam. Dia punya karisma. Nah, karisma itu yang keluar dari orang melihat, ih kok pramugari cantik, itu sebenarnya dibentuk. Nah, dalam training dalam pramugari itu ada training namanya poise and grace. Ya, poise and grace itu kalau poise sendiri itu artinya ketenangan, atau orang bilang itu fleksibel. Jadi bagaimana kita ketika bertemu dengan orang, gestur kita itu harus bagaimana, nggak kaku. Kan ada orang cantik ya, tapi kalau dia ketemu orang nggak berani natap, terus diajak ngomong matanya kemana-mana. Jadi kayak ada yang kaku gitu ya. Itu sudah nggak keluar inner beauty-nya. Satu lagi grace. Grace itu artinya keanggunan. Semua orang bilang kalau pramugari jalannya aja udah luas. Kalau mau nawari makanan atau caranya ya itu sudah ada ilmunya. Jadi makanya kita mengeluarkan inner beauty setiap orang itu bisa dengan cara belajar. Jadi mempelajari poise and grace. Berarti sekarang ini kita lagi belajar sama-sama ya. Berarti kalau ngomong soal inner beauty itu erat kaitannya sama yang namanya karisma. Saya bisa menyimpulkan semua orang bisa menampilkan inner beauty-nya. Pertama-tama sebelum mempelajari caranya, dia harus tahu dulu dalam imajinasinya, dalam ingatannya, dalam benaknya, bahwa dia mau nggak menjadi seorang true ladies and gentlemen. Kalau dalam benaknya sih, saya mau jadi seorang pria, seorang wanita yang elegan, bukan hanya laki-laki dan perempuan, tapi saya punya kelas tersendiri. Nah, biasanya paradigma atau cara pandang seperti itu akan keluar dalam sikap yang secara natural, secara alami itu ngalir gitu. Sebenarnya setiap orang itu kan punya yang namanya sifat buruk, kebiasaan yang tidak bagus contohnya.
ada orang yang terbiasa jalan membungkuk. Itu tanpa disadari, padahal cantik banget, tapi kalau jalannya aneh, itu orang jadi ngelihatnya aneh aja gitu. Nah, itu bisa dirubah. Jadi segala perilaku yang tidak bagus itu bisa dirubah, dipelajari menjadi yang lebih anggun bagaimana. Nah, dari situ sih sebenarnya pertama. Tapi nanti saya akan memberikan tips. Saya punya 5 tips tentang poise and grace. Kalau menurut Harry, poise and grace itu sangat berguna dalam dunia kerja maupun dalam dunia kita sehari-hari, berkomunikasi atau berinteraksi dengan semua orang dalam tatanan dunia kehidupan. Poise itu sangat berguna ketika kita melayani atau kita men-serve tamu, escort tamu dari arrival sampai tempat dia dijemput oleh penjemputannya. Itu kita harus tenang, santai, nyaman. Bagaimana kita bisa memberikan kesan ketenangan kepada tamu itu? Kita harus menunjukkan profesionalitas seperti itu. Terima kasih. Kalau menurut Novi sendiri sih, pengalamannya kita tuh di poise lebih ke tenang, bicara sama orang itu kan kebiasaan pakai bahasa Inggris ya, bahasa Inggris, dan itu bukan mother language kita. Jadi kita berusaha dari pembelajaran poise and grace ini bisa untuk lebih tenang agar penumpang itu lebih ngerti apa yang kita bicarakan. Jadi kita ngobrolnya jadi sama-sama nyaman, sama-sama enak. Jadi penumpang sama kita tuh jadi comfortable. Suka banget Miss Nurul mengatakan poise and grace, etiket, elegan ya, keanggunan itu harus mulai dari kecil, sehingga tidak kebawa sebuah kebiasaan yang nanti malah harus kayak belajar dari nol lagi, padahal sudah gede gitu kan, jadi agak susah gitu. Tapi kalau dari kecil udah ditanamkan seperti ini, maka biasanya anak akan tumbuh dengan pola pikir saya adalah true ladies and gentlemen. Nggak udah nggak gedein kok dia, jadi masih aman. Yes, menarik sekali untuk topik kali ini. Kita ngomongin soal seputaran dari inner beauty ya. Kita nggak pernah tahu nih kalau di dalam tubuhnya kita nih ada kecantikan tersendiri, baik cewek ataupun juga cowok nih. Buat kamu yang sekarang, tadi kita udah deskripsi banyak banget seputaran dari inner beauty, dari pakarnya juga, ada dari Miss Nurul dan juga Pak Budi juga udah sampai memberikan perantara juga ya, seputaran dari inner beauty. Nah, tadi kita udah ngomongin harus ada grace, poise and grace ya. Nah, what it's that mean tadi udah dikasih tahu juga. Jadi artinya apa? Dan sebenarnya untuk menumbuh kembangkannya, tips-tipsnya nih Miss Nurul juga punya gitu ya. Miss Nurul punya 5 malah. Oh, waduh, banyak. Jadi bagi-bagi tadi sama mahasiswanya. Jadi untuk poise and grace itu ya, untuk ketenangan dan keanggunan kita, itu sebenarnya kita bisa tips ya, secara sendiri kita bisa belajar gitu. Misalnya kita nggak mesti loh harus masuk kelasnya Miss Nurul, oh yang bagi yang nggak mungkin di BATC bisa itu, jadi bisa nonton YouTube mungkin ya. YouTube-nya apa tuh? YouTube-nya Miss Nurul, di situ tuh aduh pokoknya keren deh. Oke. Nanti ya kita promosi ya. Oke, jadi gini, tips yang pertama nih ya, nanti akan ditambahkan juga sama Heri sama Novia, bahwa kalian itu harus ini ya, jangan selalu dari pertama langsung berpikir pokoknya aku ini jelek banget karena aku ini tidak sempurna lah, gini. Sudah ngejudge dirinya sendiri. Banyak anak seperti itu karena dia merasa apa ya, ekspektasinya terhadap dirinya terlalu tinggi dibandingkan dengan temennya yang mesti cantik, padahal belum tentu yang cantik itu belum tentu juga dia seperti yang dibayangkan temennya ini. Jadi kita harus punya apa ya, ke dalam dulu, bahwa tidak ada yang sempurna. Kalau aku salah hari ini, aku bisa perbaiki. Ya, kalau misalnya kebiasaanku jelek, sebenarnya misalnya aku biasa ngomong itu sama orang kayak suka mencela atau gimana, aku rubah deh. Karena tidak ada di dunia ini yang sempurna. Itu harus iniin dulu. Jadi jadilah orang yang humble, yang aku memang manusia biasa kok. Biarpun mukaku cantik banget, tapi aku ini banyak kekurangan. Nah, seperti itu. Nah, yang kedua, membayangkan diri ini bahwa kamu itu sudah tercipta itu sebagai makhluk yang sudah lengkap. Disyukurin dulu. Jadi harus punya self esteem, percaya diri. Hari mengaca ya, melihat diri kita, aku harus percaya diri, aku harus tumbuhkan, aku mencintai diriku sendiri. Seperti Pak Budi bilang, love yourself. Pendek ataupun tinggi, jangan pernah minder dengan orang yang berpostur tubuh tinggi, karena kita memiliki kelebihan masing-masing. Jika kita berbicara juga, kita harus melakukan
eye contact supaya memberikan kesan profesionalitas maupun menghargai lawan bicara kita. Keempat itu hindari kesombongan. Jangan merasa kalau kamu itu cantik, kamu itu pintar, tinggi, langsing, itu berarti itu kamu ada di atas. Enggak. Yang pertama, paling penting itu adalah humble. Jika kalian tuh humble, bahkan kalau kalian tuh nggak cantik pun orang-orang bakalan banyak yang dekat sama kalian. Banyak orang yang suka sama kalian, nyaman dekat sama kalian, nyaman cerita sama kalian. Seperti contohnya misalnya saat aku melayani penumpang, itu kita bisa bilang, selamat pagi Bapak Ibu, bisa dibantu, terima kasih, permisi. Tetap ingat kata-kata itu, bukan berarti kamu cantik itu kamu nomor satu. Jadi stay humble ya. Dan yang terakhir nih, selalu jadilah diri sendiri. Jangan jadi orang yang meniru orang lain atau copycatnya. Jadi orang itu aja punya style kayak gitu, aku mau ikut-ikut, belum tentu itu cocok buat kamu. Jadi kita jadi diri sendiri aja lah. Kalau memang kita orangnya ya biasa aja, cantik dengan ramah, humble itu akan menarik lawan jenis. Daripada kita alay, berlebihan, cari perhatian yang too much gitu ya. Orang akan sebel sendiri gitu, lihatnya tuh ngeselin gitu. Itu aja sih sebenarnya. Kita masuk ke sesi tanya jawab dulu. Tadi sebenarnya udah dibuka-buka dan juga udah ditanya-tanya seputaran hampir banyak yang sudah disampaikan. Tapi sebelum itu Yogi kepingin tanya nih, sebenarnya dampak terburuk kalau kita nggak punya inner beauty ini kayak gimana sih? Bisa nggak sih sampai dikecilkan sama orang, habis itu kita dijauhi, apaan sih? Ya udah sana aja pergi gitu. Kenapa perlunya kita ajarkan, misalnya di kelas saya, ini sekalian promosi. Kenapa sih mesti harus masuk kelas yang dulu dengan voice and grace-nya? Ketika kalian nanti terjun ke dunia kerja, ketika kalian mulai melamar pekerjaan, the first impression adalah your appearance, penampilan kalian. Ketika interview, kalau kalian tidak punya inner beauty, cara interview kalian aja ditanya grogi, matanya kemana-mana, shaking hand, gemetaran, berkeringat, ya nggak? Terus kelihatan nggak percaya diri banget, itu akan mempengaruhi kalian diterima apa tidak. Ketika kita sudah diterima bekerja, kita jadi orang yang menyenangkan sama tamu penumpang. Can I help you sir? Udah cantik, ramah, lembut ya. Sama rekan kerja, coworkers langsung, kakak bisa saya bantu kak, kakak kayaknya banyak bahannya deh, langsung dong, nggak dimusuhin dia, banyak temennya ya kan. Kakak mau dibantu apa kakak? Sekilo 25.000 gitu ya. Sampai ketemu lagi. Dan untuk sahabat kreatif, terima kasih untuk kamu yang sudah bergabung. Karena waktunya udah habis, kita udah tutup ini acara sharing time-nya, dan dilanjutin lagi dengan acara Ruang Kreativitas Karya Tulis yang pastinya spesial untuk karya-karya yang ada dibawakan oleh anak-anak muda di Bali, khususnya untuk kamu sampai nanti di jam 11 malam. Dan pastinya tetap sudah selesai